Jadi biasanya masyarakat Nrekang, khususnya para petani, mengenal istilah mina padi atau menanam padi sembari memelihara ikan. Nah, ikan yang dipelihara ini adalah ikan mas atau baby fish. Jadi ini dia yang unik dari masakan ikan mas bundu-bundu. Ikan mas ini sisiknya tidak dibersihkan agar daging di dalamnya itu terikat oleh sisiknya. Jadi pas matang nggak pecah dagingnya. Lagi. Nah, ini dia yang membedakan capcay dari Nrekang. Karena kalau capcay dari Nrekang itu menggunakan ikan tongkol. Sedangkan kalau di Jakarta kebanyakan capcay menggunakan bakso. Ya toh? Iya. Capcay khas Nrekang itu unik banget dan berbeda dengan capcay-capcay pada umumnya. Apalagi capcay dari Nrekang itu kuahnya tidak kental ya Tante? Yeah. Karena tidak menggunakan maizena. Apalagi menggunakan ini, ikan tongkol. Rasanya enak banget. Tambah lagi Tante? Tambah. Salam ESO anak negeri, sudah lama tak berjumpa ya. Seperti biasa, aku mau mengajak kalian keliling-keliling daerah Sulawesi Selatan. Kebetulan aku lagi ada di daerah Nrekang. Di sini banyak terdapat perkebunan maupun persawahan. Ngomongin soal sawah nih, biasanya kan sawah hanya ditanami padi saja ya. Tapi ternyata selain ditanami padi, sawah pun bisa menjadi tempat budidaya ikan loh. Kebetulan petani dan warga desa Parombean ini sedang menangkap ikan mas yang hidup di sawah. Mana Caca? Tidak ada. Ini. Dapat. Jadi biasanya masyarakat Nrekang, khususnya para petani, mengenal istilah mina padi atau menanam padi sembari memelihara ikan. Nah, ikan yang dipelihara ini adalah ikan mas atau baby fish. Wah, gede besar. Ayo cari lagi yang lebih besar. Ini. Cari lagi. Oh iya, untuk membuat mina padi tidak sembarangan ya. Yang harus diperhatikan, irigasi airnya harus baik dan tidak boleh surut ataupun mengering. Sedangkan jenis ikan yang dipilih adalah jenis ikan yang pertumbuhannya cepat, tahan terhadap penyakit, dan berwarna cerah. Contohnya seperti ikan mas, ikan nila, maupun ikan koi. Keren banget nih warga desa Parombean ini. Walaupun airnya coklat dan berlumpur, namun penglihatannya masih tajam. Tuh lihat, banyak kita dapat ikan masnya. Ikan mas yang hidup di sawah ini memang besar-besar. Soalnya ikan-ikan ini lebih mudah mendapatkan pakan alami. Sedangkan kotoran dari ikannya bisa menjadi pupuk organik yang sangat baik bagi pertumbuhan padi. Jadi sekarang kita sudah nangkap ikan bersama dengan warga-warga desa Parombean di ladang ini, di sawahnya. Waktunya sekarang kita mau masak. Ikan mas yang sudah ditangkap ini mau kita olah menjadi makanan khas Nrekang. Penasaran kan? Langsung saja kita masak. Setelah kita ambil ikan di daerah Waimalino, desa Parombean, waktunya kita masak ikan bundu-bundu Tante. Ini menggunakan bahan yang banyak sekali ya. Dan ini khas dari Nrekang. Ayo kita masak lagi. Bundu-bundu merupakan salah satu makanan khas Sulawesi Selatan. Biasanya masyarakat Bugis membuat bundu-bundu dengan bahan baku ayam kampung. Namun tidak hanya ayam saja yang bisa dimasak bundu-bundu. Ikan maupun daging sapi pun bisa dimasak dengan bumbu bundu-bundu. Untuk bumbunya terdiri dari cabai merah, bawang merah, dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Setelah itu tambahkan kemiri, potongan jahe, dan juga lengkuas. Setelah semuanya halus, baru ditambahkan serai. Lanjut kita bikin kuahnya. Kelapa tua yang sudah diparut, lalu diambil santannya. Bumbu yang sudah dihaluskan tadi langsung saja kita tumis ya. Tumis terus sampai aromanya keluar. Setelah ditumis, baru tambahkan santan kelapanya, lalu aduk hingga kuahnya berubah menjadi lebih kemerahan. Masyarakat Nrekang masih mempertahankan resep maupun proses memasak ikan bundu-bundu secara tradisional. Hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap makanan warisan masyarakat Bugis. Tante, sudah matang. Bisa dimasuk ikan? Ya, wah. Kepalanya duluan. Oke.
Berbeda seperti masak gulai maupun kari, santan yang dipakai akan dimasak sampai kuah santannya mengering. Dan ikan masnya benar-benar matang sampai ke bagian dalam. Jadi ini dia yang unik dari masakan ikan mas bundu-bundu. Ikan mas ini sisiknya tidak dibersihkan agar daging di dalamnya itu terikat oleh sisiknya. Jadi pas matang nggak pecah dagingnya. Lagi. Untuk memasak ikan bundu-bundu ini memerlukan waktu kurang lebih 25-35 menit. Kalau kuahnya sudah mengering seperti ini, baru tambahkan kelapa sangrai dan parutan lengkuasnya. Penambahan kelapa sangrai dan parutan lengkuas merupakan dua bahan wajib yang harus ada ketika memasak ikan mas bundu-bundu. Dengan penambahan kedua bahan ini, membuat kuah santannya cepat lebih kering dan memiliki rasa gurih, juga lebih terasa parutan kelapanya. Ikan mas bundu-bundunya sudah jadi nih. Makanan ini merupakan makanan khas dari Sulawesi Selatan. Selain di Nrekang, di daerah lain seperti Goa, Makassar, dan Bone juga ada loh. Namun yang membedakan kalau di Nrekang terbiasa menggunakan ikan mas ataupun ikan mujair. Sekarang waktunya kita makan. Baik kumande. Sikat, ayo masuk. Silakan. Penggunaan rempah-rempah yang cukup banyak seperti ketumbar, sereh, kemiri, dan juga lengkuas membuat ikan mas bundu-bundu ini memiliki cita rasa yang khas. Bumbu bundu-bundunya meresap sampai ke dalam daging ikannya. Walaupun tidak digoreng, namun tekstur dagingnya tidak hancur. Jadi lebih enak untuk dimakan. Biasanya bundu-bundu seperti ini tuh dimasak menggunakan ayam. Di Makassar dan di kota-kota lain juga biasa menggunakan ayam. Tapi khusus di Nrekang itu menggunakan ikan. Bisa ikan mas, ikan nila, ikan gabus juga ya? Dan biasanya ikan lele juga. Wah, mantap. Bundu-bundu ini juga biasanya adanya kalau ada acara adat. Acara adat atau pernikahan bisa juga. Wah. Ayam bundu-bundu maupun ikan bundu-bundu merupakan menu wajib dihidangkan ketika ada acara adat maupun acara syukuran yang melibatkan banyak orang. Bagi masyarakat Nrekang, tidak lengkap rasanya kalau mengadakan acara besar apabila tidak ada ayam ataupun ikan bundu-bundu. Sebelum memasak olahan ikan mas yang kedua, aku sama warga Parombean mau jalan-jalan nih. Eits, jalan-jalannya bukan untuk wisata atau naik gunung ya, tapi mau ke kebun dekat sungai untuk mencari pohon jambu batu. Wah, ternyata medannya lumayan sulit ya. Wah, itu. Ya, yang ini. Oke, kita petik. Ini mie daun jambu batu. Oh. Hati-hati banyak semut. Banyak semutnya. Ya. Kita petik yang mana? Ini. Ya, yang agak mudah-mudah sedikit. Begini. Ya. Jambu batu atau lebih dikenal dengan jambu biji atau jambu klutuk merupakan tanaman tropis yang berasal dari Brazil. Tanaman ini banyak hidup tumbuh subur di wilayah Indonesia. Ku juga baru tahu nih anak negeri. Selain buahnya, ternyata daun jambu batu ini bisa diolah menjadi makanan. Biasanya masyarakat desa Parombean ini memanfaatkan daun jambu batu yang masih muda untuk diolah menjadi makanan khas Nrekang. Wah, jadi nggak sabar ya. Seperti apa nih makanan khasnya? Ayo kita petik yang banyak. Wah, sudah banyak Pak Desa. Sudah banyak. Sudah cukup? Cukup. Cukup. Waktunya kita balik. Oke. Masak. Karena kita sudah masak bundu-bundu dan masih ada ini sisa ikan masnya dan juga kita sudah mengambil daun jambu batu, maka sekarang waktunya kita masak apa Mama? Balai Bulawan. Daun jambu batu. Daun jambu batu. Ayo Ma. Bahan-bahan untuk membuat balai bulawan daun jambu batu ini tentunya ada ikan mas ya. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri, dan tentunya daun jambu batu yang masih muda. Berbeda dengan ikan mas bundu-bundu, kalau makanan ini menggunakan ikan mas yang utuh dan tidak dipotong. Jadi aku hanya mengiris tipis bagian badan ikan mas saja ya. Tujuannya agar bumbunya nanti meresap sampai ke dalam daging ikannya. Sama seperti ikan air tawar pada umumnya, ikan mas mempunyai aroma yang amis. Nah, untuk menghilangkannya, kita kasih perasan jeruk nipis dulu ya. Untuk bumbunya, Dandi percayakan kepada Mama Siti Nurbaya.
Bawang merah dan bawang putihnya diulek terlebih dahulu. Setelah itu baru ditambahkan kemiri, lalu ulek kembali sampai halus. Untuk cabai merah dan cabai rawitnya tidak kita ulek ya, melainkan kita potong kecil-kecil atau kalau dalam bahasa Bugis disebutnya dirajang. Potong semua cabai merah dan daun bawangnya. Daun jambu batu atau jambu bijinya jangan sampai ketinggalan nih. Daun jambu batu yang masih muda ini kita ulek juga sampai halus. Tapi uleknya jangan disatukan dengan bumbu yang tadi ya, harus terpisah sendiri. Setelah semuanya lengkap, baru kita tumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lanjut kita tambahkan potongan cabai, cabai rawit, dan juga daun bawang. Aduk terus sampai wangi. Kalau sudah, baru kita tambahkan daun jambu batu yang sudah ditumbuk halus tadi ya. Lalu aduk hingga semuanya tercampur merata. Oh iya, jangan lupa, balai bulawan daun jambu batu ini membutuhkan parutan kelapa juga ya. Jadi kita parut dulu kelapanya. Eits, yang kita butuhkan bukan santan kelapa ya, melainkan parutan kelapanya saja yang sudah dicampurkan dengan air. Jadi kelapa yang sudah diparut tadi cuma ditambahin dengan air. Jadi bukan santannya yang dipakai, cuma ditambah ya Mama? Iya. Oke kita masuk. Setelah dimasukkan parutan kelapanya, terlihat kan warnanya langsung berubah menjadi lebih hijau. Masak sampai kuahnya matang dan mendidih. Kalau sudah, baru kita tambahkan ikan mas yang sudah dilumuri jeruk nipis. Janji, ini Ya, Mama. kalau nanti balik. Oh iya telur, Caca mana telur? Ini telurnya. Janji, Ikan saja punya telur Mama. santai ya. Sini. Oh, iya. Untuk memasak balai bulawan daun jambu batu ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Ikan mas yang sudah dimasukkan ini akan dimasak kurang lebih 30 menit sampai ikan masnya benar-benar matang dan juga bumbunya meresap ke dalam daging ikannya. Akhirnya balai bulawan daun jambu batu ini sudah matang. Tuh lihat, menggoda selera banget kan? Gimana rasanya ya? Ikan mas dicampur dengan daun jambu batu. Biar hilang rasa penasarannya, langsung saja yuk kita makan. Walaupun memakai daun jambu, ternyata rasanya tetap enak loh anak negeri. Daging ikannya matang dan bumbunya meresap sampai ke dalam. Untuk teksturnya memang agak kasar dan berserat. Hal ini karena ada tambahan parutan kelapa dan masih ada tekstur daun jambu yang kasar. Walaupun begitu, makanan ini tetap aman dikonsumsi kok. Untuk rasanya, asip paji, yang artinya nikmat sekali. Tambah Pak Desa. Wah, Tambah jadi ini tiga. salah satu rahasianya nih, kenapa kita menggunakan daun jambu yang lebih muda ya Mama ya? Iya. Karena kalau daun jambu yang lebih tua itu agak kasar dan sepat juga rasanya. Makanya daun jambu yang muda ini pas banget dengan ikan mas. Tambah kalau begitu. Boleh saya bawa pulang kan? Boleh. Jangan dulu. Selain enak, balai bulawan daun jambu batu ini juga bagus untuk kesehatan ya anak negeri. Daun jambu batu memiliki banyak khasiat bagi tubuh. Dalam daun jambu batu memiliki kandungan antiinflamasi dan juga antiseptik yang dapat membantu meredakan gejala asma dan mengurangi peradangan pada saluran pernapasan. Yang kerennya lagi nih anak negeri, daun jambu batu juga mengandung zat anti kanker seperti karotenoid dan tanin yang dapat membantu mencegah pertumbuhan sel kanker dan mengurangi risiko terkena kanker. Hamparan kebun terbentang luas di Desa Mataalo, Kabupaten Nrekang. Kebetulan nih, ada yang sedang panen kebun sayur kol. Lihat, banyak kan sayur kolnya? Kembang kol atau bunga kol merupakan jenis tanaman dari dataran tinggi. Tanaman ini bisa tumbuh subur di daerah pegunungan dengan ketinggian 800 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Kebetulan kembang kol di kebun ini sudah berumur 75 hari. Tandanya, kembang kol ini sudah siap untuk dipanen. Lihat, kembang kolnya seger-seger banget ya. Waduh, kembang kolnya sudah habis dipanen nih. Eits, tapi tenang. Memang dari awal kita tidak mau memanen kembang kol kok.
Tapi kita mau cari taru kolo. Penasaran kan bentuknya seperti apa? Langsung saja kita cari taru kolonya. Ini dia, taru kolo atau tunas sayur kol. Nah, tunas sayur kol ini akan muncul setelah proses panen ya. Iya. Tante, panen sayur kol. Enak sih ini. Enak. 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 Kita coba ya. Rasanya tuh agak-agak pahit gitu ya Tante. Iya. Tapi enak, gurih. Taru kolo merupakan tunas kol yang tumbuh ketika kembang kol selesai dipanen. Jadi tunas kembang kol ini akan tumbuh di tangkai batang kembang kol yang sudah dipotong. Biasanya tunas ini akan tumbuh 4-6 hari setelah kembang kol selesai dipanen. Tuh lihat, bentuknya mirip dengan kembang kol ya, tapi ukurannya lebih kecil. Nah ini dia taru kolo. Taru kolo itu cuman besarnya sampai segini doang ya. Iya. Sampai tidak bisa lagi lebih besar dari sini. Iya. Apalagi sebesar ini. Iya. Sayur kol. Nah ini dia bedanya. Sayur kol, taru kolo. Taru kol. Walaupun umurnya sama, Iya. 2 bulan. Iya. Biasanya masyarakat Desa Mata Alo ini memanfaatkan tunas kol menjadi makanan khas dan tentunya enak di lidah. Hai salah anak negeri, karena kita sudah ambil ini tadi di kebun taru kolo dan sekarang sudah ada rebung. Waktunya kita masak rebung capcay taru kolo, betul? Betul. Bahan yang wajib ada dalam membuat capcay khas Enrekang ini adalah rebung atau tunas bambu muda. Oh iya, tidak semua rebung bisa dimakan ya. Salah satunya rebung bambu apus. Karena rebung bambu apus memiliki kandungan sianida yang cukup tinggi, jadi sangat berbahaya bagi tubuh. Kalau dimakan, bisa membuat keracunan. Sama seperti capcay pada umumnya, capcay khas Enrekang ini juga terdiri dari berbagai macam sayuran. Ada wortel, kentang, terong hijau, dan juga brokoli. Untuk capcay Enrekang tidak menggunakan sawi hijau ataupun sayur kol ya, tapi diganti dengan taru kolo atau tunas kembang kol. Kalau di daerah Kalosi Kabupaten Enrekang, ada tambahan ikan tongkol yang sudah dipanggang atau diasapkan. Nah, ini dia yang membedakan capcay dari Enrekang. Karena kalau capcay dari Enrekang itu menggunakan ikan tongkol, sedangkan kalau di Jakarta kebanyakan capcay menggunakan bakso. Ya toh? Iya. Toh, makanya ini spesial sekali. Boleh dimakan? Boleh. Enak, apalagi kalau sudah jadi. Nanti suiran ikan tongkol ini akan ditambahkan ke capcay khas Enrekangnya. Semua bahan-bahan pembuatan capcay ini tidak ada yang ditumbuk ya. Semua dipotong kecil-kecil, termasuk bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah. Enak mite pamutu sangala di nasu mite capcay yo Oh. bara miki. Oh iya, iya kak. Baru ko ikona. Iya. Pertama nih. Yang pertama ditumis, bawang merah, bawang putih, dan potongan cabai merahnya. Dilanjutkan dengan memasukkan potongan daun bawang. Kalau sudah, baru kita masukkan sayurannya. Untuk sayuran yang dimasukkan, pertama itu sayur yang memiliki tekstur agak keras, seperti kentang, wortel, terong hijau, dan juga brokoli. Hal ini bertujuan agar sayur-sayuran ini dimatangkan terlebih dahulu, agar teksturnya menjadi lebih lunak. Nah, jadi setelah beberapa bahan makanan, sayuran ini sudah setengah mateng ya, Teteh. Sekarang waktunya kita kasih masukin taru kolo dan juga rabung. Campur semua taru kolo dan potongan rebung yang sudah aku potong tadi. Masak sampai sayurnya matang. Terakhir, baru deh kita tambahkan suiran ikan tongkolnya. Wah, jadi makin unik kan capcaynya. Kalau ikan tongkolnya sudah ditambahkan, masaknya jangan terlalu lama ya. Tujuannya agar ikan tongkolnya tidak terlalu hancur. Kalau sudah matang, tinggal taruh ke wadah saja. Asik, capcay rebung taru kolonya sudah jadi nih. Walaupun capcay identik dengan masakan Cina, tapi di Indonesia juga punya kok capcay dengan kearifan lokal dan ciri khasnya tersendiri. Mantap. Ini dia rabung capcay taru kolo. Maik gimana? Maik gimana? Ayo, ambil. Ayo. Maik gimana? Memang betul anak negeri, capcay khas Enrekang ini memiliki cita rasanya tersendiri.
Asinnya pas, pedasnya pas, gurihnya juga pas. Apalagi ada tambahan suiran ikan tongkol yang membuat capcay khas Nrekang ini berbeda dari yang lain. Pokoknya capcay rebung Tarukolo ini marasa alias enak sekali. Capcay khas Nrekang itu unik banget dan berbeda dengan capcay-capcay pada umumnya. Apalagi capcay dari Nrekang itu kuahnya tidak kental ya Tante? Karena tidak menggunakan maizena. Apalagi menggunakan ini ikan tongkol. Rasanya enak banget. Tambah lagi Tante? Tambah. Musik dangdut pasti ada koplo. Cakep! Waktunya kita masak apa? Barobo Tarukolo. Ayo kita potong. Masak apa? Itu. Oke sudah. Mantap. Membuat barobo Tarukolo ini terbilang mudah anak negeri. Bahan-bahannya pun hanya dipotong dan direbus saja. Tidak ada proses menumis maupun menumbuk bumbu-bumbunya. Bahan utama dari barobo Tarukolo ini adalah jagung. Jagung yang dipakai pun jenis jagung putih yang sudah dikeringkan. Namun bisa pula diganti dengan jagung manis. Untuk bahan pelengkap barobo ini bisa bermacam-macam. Kalau di Kabupaten Nrekang, barobo ini bisa ditambahkan labu kuning, talas, kacang panjang, dan juga yang terakhir adalah daun bayam. Semua bahan-bahan tadi kita potong kotak-kotak menyerupai dadu. Proses memasak barobo ini tidak ribet ya anak negeri. Yang pertama, rebus air dulu sampai matang. Nah, kalau sudah mendidih, baru kita masukkan biji jagung putih yang sudah dikeringkan. Setelah memasukkan biji jagung putihnya, lalu masak kurang lebih 10-15 menit agar biji jagungnya menjadi lebih lunak. Kalau sudah, baru kita masak satu persatu talasnya. Lalu dilanjutkan dengan labu dan juga kacang panjang. Setelah dimasak lebih dari 10 menit, baru deh kita masukkan tarukolo atau tunas kembang kolnya. Masak tarukolo bersama bahan-bahan lainnya sampai matang. Nah, ini yang terakhir. Anak bontot, pahlawan terakhir, dan kurang lengkap rasanya barobo kalau nggak ada ini. Bayam. Kalau sudah tercampur, masak sampai kuahnya berkurang. Kalau biji jagungnya sudah mengembang seperti ini, tandanya barobo tarukolonya sudah siap disantap. Barobo merupakan kuliner tradisional masyarakat Bugis. Hampir di seluruh wilayah Sulawesi Selatan terdapat barobo dengan ciri khasnya masing-masing. Kalau di Kabupaten Nrekang, barobonya menggunakan biji jagung putih dan ada tambahan tarukolonya. Jika dilihat sekilas, barobo ini mirip dengan bubur Manado, Sulawesi Utara. Walaupun mirip, namun ada perbedaannya ya. Kalau bubur Manado lebih banyak menggunakan beras, sedangkan barobo tidak menggunakan beras, melainkan biji jagung. Barobo Tarukolo ini mempunyai cita rasa yang ringan jika dibandingkan dengan makanan Sulawesi Selatan lainnya yang kaya bumbu dan terbuat dari daging. Nah, ini dia barobo. Barobo atau sesuatu hal yang dicampur seperti ada bayam, ada labu, ada talas juga ya. Sayur tarukolo atau tunas sayur kol. Betul ya Mama? Nah, ini dicampur dan juga ada ini. Ada ikan. Ini sebagai bahan pelengkap ya, Mama? Makanan pelengkap. Lauknya. Wih, enak sekali pasti ini. Tidak mau? Barobo Tarukolo ini terlihat seperti bubur. Rasanya asin dan sangat gurih, semakin nikmat jika dimakan ketika masih panas. Dulu barobo Tarukolo ini dimasak ketika masa panen jagung. Biasanya dimakan bersama dengan saudara maupun tetangga. Makan barobo secara bersama-sama ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen jagung yang melimpah. Salam dari Nrekang. Bentar dulu deh, Cak. Kok di tengah kebun pisang ada orang yang memukul batang pohon pisang ya? Waduh, jangan-jangan orang lagi depresi nih. Bang, apa kau? Bang, jangan pukul batang pisang, Bang. Kau marah-marah terus. Bang, makanya gue pukul. Daripada ini batang pisang abang pukul-pukul, mending kita olah jadi masakan khas dari Nrekang. Boleh. Kita cari ya, batang pisangnya. Oke. Ayo.
Kebetulan kita lagi cari pohon pisang batu. Yang kita butuhkan bukan pisang batunya ya, melainkan batang pohon pisangnya. Kalau pisang batu biasanya diolah menjadi bahan tambahan rujak. Nah, kalau batang pohon pisangnya bisa diolah menjadi makanan khas Kabupaten Nrekang. Batang pisang yang bisa diolah menjadi makanan haruslah batang pisang yang berusia muda dan tidak terlalu tebal. Daripada batang pisangnya kita pukul-pukul, Bang, mending kita olah jadi masakan khas dari Nrekang. Karena alam memberikan banyak manfaat. Let's go! Sesuai janji aku nih, kali ini kita mau membuat olahan dari batang pisang batu. Batang pisang yang dimaksud adalah inti dari batang pisang. Untuk mendapatkannya harus mengupas satu persatu kulit batangnya hingga ditemukan inti dari batang pisangnya. Inti batang pisang mudanya lalu kita potong tipis ya. Tidak hanya batang pisangnya yang kita pakai. Sola, ada tips nih buat teman-teman yang ingin membuat cabai burak juga ya, Mama ya. Usahakan menggunakan batang pisang yang muda, Mama. Betul banget, dibanding yang tua, karena kalau yang tua itu teksturnya agak kasar, terus rasanya agak sepet ya, Mama. Kalau yang muda lembut dan mudah dicerna juga. Toh? Wah. Untuk membuat cabai burak lure ini juga menggunakan jantung pisang. Sama seperti batang pisang, jantung pisangnya pun harus diiris tipis-tipis seperti ini. Kalau sudah, baru kita bikin bumbunya. Untuk bumbu dasarnya hanya menggunakan bawang merah dan juga bawang putih saja. Kedua bahan ini diulek sampai halus. Kalau sudah halus, baru tambahkan potongan cabai dan ulek kembali sampai halus. Jangan lupa tambahkan bubuk kunyitnya juga ya. Sekarang tinggal Mama Cici bikin kuahnya. Untuk membuat kuahnya membutuhkan santan kelapa tua. Kelapa yang sudah diparut lalu diambil santannya. Tumis bahan-bahan yang sudah dihaluskan sama Caca tadi. Kalau aromanya sudah keluar, baru tambahkan santan kelapanya. Aduk santan kelapanya hingga berubah menjadi warna kemerahan. Harus sering diaduk-aduk ya anak negeri, agar santannya tidak pecah. Lanjut kita masukkan potongan batang dan jantung pisangnya. Masak sebentar hingga kuah santannya berkurang. Kalau sudah, baru kita tambahkan lure. Lure merupakan sejenis ikan teri namun bentuknya lebih besar daripada ikan teri Medan. Terakhir baru kita masukkan potongan daun bawang dan juga serainya. Aduk sebentar. Nah, kalau kuahnya sudah menyusut seperti ini, tandanya cabai burak sudah matang di anak negeri. Cabai burak lure ini adalah kuliner khas Kabupaten Nrekang. Dalam bahasa masyarakat Nrekang, cabai itu berarti sayur, sedangkan burak berarti pelepah atau batang pisang muda. Jadi cabai burak merupakan sayur yang berbahan dasar bagian dalam pelepah atau batang pisang muda. Walaupun terbuat dari batang pisang, cabai burak lure ini rasanya ajib banget anak negeri. Rasanya itu renyah dan ada rasa gurih ketika dimakan. Ternyata benar ya, penggunaan batang pisang muda membuat makanan ini tidak terasa pahit dan mudah untuk dimakan. Pokoknya cabai burak ini rasanya malundra, yang artinya lezat sekali. Soal anak negeri, bukan cuma buah pisang yang bermanfaat, tapi batang pisangnya juga, Mame. Iya. Apalagi batang pisang mengandung vitamin B6 dan juga kalium yang bermanfaat untuk mengkontrol kolesterol dan juga tekanan darah. Makanya ini bermanfaat sekali, Mama. Rajin-rajin makan begini, Mama. Iya. Biar tidak suka marah-marah. Kau saja. Ini suka marah, Mama. Makanan yang terbuat dari batang pisang ini tidak hanya ada di Kabupaten Nrekang ya. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat terdapat sayur ares
yang merupakan sayur khas suku Sasak yang terbuat dari batang atau pelepah pohon pisang. Baik came burak lure ataupun ares, keduanya merupakan kuliner khas yang unik dan resepnya harus kita jaga agar kuliner Indonesia ini tidak terlupakan maupun hilang begitu saja. Orang kalau suka bohong dosa. Biar tahu rasa. Assalamualaikum. Ini ponakan gue nih. Ini lagi cari Mama Dede.